Bayangkan jika saya katakan bahwa salad yang Anda santap demi kesehatan justru bisa lebih berbahaya bagi tubuh Anda daripada segelas kecil vodka? Kedengarannya seperti omong kosong, bukan? Kita terbiasa membagi dunia ini menjadi hitam dan putih. Sayuran adalah kebaikan mutlak, sementara alkohol adalah kejahatan 100%. Tapi dunia ini jauh lebih rumit dari yang kita kira. Hari ini kita akan melakukan sabotase nyata terhadap dunia pola makan sehat. Saya akan menyebutkan 3 jenis sayuran populer yang tersimpan di rak setiap toko dan di lemari es hampir setiap rumah. Dan saya akan buktikan bahwa dalam kondisi tertentu, sayuran ini bisa lebih licik dan berbahaya bagi tubuh Anda, bahkan dibandingkan dengan dosis alkohol yang wajar. Apakah Anda siap mempertanyakan semua yang Anda ketahui tentang gaya hidup sehat? Kalau begitu, bersiaplah. Karena setelah video ini, kunjungan Anda ke toko bahan makanan tidak akan pernah sama lagi. Dan ya, saya sudah bisa membayangkan komentar marah Anda. Jadi, tonton sampai selesai sebelum Anda menarik kesimpulan. Mari kita pahami konteksnya terlebih dahulu. Di abad ke-21 ini, gaya hidup sehat atau GLS telah berevolusi menjadi sebuah agama baru. Kita dibombardir dari segala arah dengan mantra-mantra seperti makan lebih banyak sayuran, 5 porsi sehari adalah hukumnya. Sayuran adalah sumber vitamin dan serat. Dan ini secara umum memang benar. Tapi dalam perburuan makanan bersih ini, kita sering melewatkan sang iblis, yang seperti kita tahu, bersembunyi dalam detail-detail kecil. Kita berhenti bertanya, sayuran yang mana? Bagaimana cara menanamnya? Bagaimana cara memasaknya? Kita telah menciptakan kultus, di mana setiap produk yang berasal dari kebun secara otomatis dianggap suci. Sebaliknya, alkohol telah menjadi iblis utama. Bahayanya bagi hati, otak, dan seluruh tubuh memang tidak dapat disangkal jika dikonsumsi berlebihan. Namun, inilah paradoksnya. Setidaknya bahaya alkohol sudah dipelajari dan dapat diprediksi. Kita tahu dosisnya, dampaknya, dan mekanismenya. Sementara itu, bahaya dari beberapa produk sehat justru bekerja lebih sunyi, tidak terdeteksi, dan menyamar sebagai kesehatan. Dampaknya mungkin tidak begitu jelas, tapi terkadang jauh lebih licik. Menyebabkan peradangan kronis, reaksi autoimun, dan gangguan metabolisme yang selama bertahun-tahun tidak dapat didiagnosis. Sementara itu, orang-orang ini terus mengonsumsi salad sehat mereka. Jadi, inilah tersangka pertama kita. Mari kita sambut raja di setiap meja makan. Pengganti nasi, dasar dari ratusan jenis hidangan. Kentang. Ya, benar. Si bulat yang tanpanya, rasanya tak lengkap satupun acara makan malam keluarga. Kita suka kentang dalam bentuk apapun. Dibuat pure, digoreng, direbus, atau dipanggang. Murah, mengenyangkan, dan seolah-olah sama sekali tidak berbahaya. Bukankah ini hanya sayuran? Tapi mari kita kupas lebih dalam. Lihat apa yang ada di balik kulitnya. Masalah utama kentang adalah indeks glikemiknya, atau GI, yang luar biasa tinggi. Begitu masuk ke tubuh kita, terutama dalam bentuk pure lembut atau kentang goreng yang renyah, pati kentang langsung dipecah menjadi glukosa dengan kecepatan kilat. Bagi pankreas kita, 1 piring kentang pure hampir sama dengan memakan beberapa sendok gula murni. Ini memicu lonjakan insulin yang sangat besar, dibutuhkan untuk memproses semua glukosa ini. Bayangkan tubuh Anda sedang menaiki wahana roller coaster. Setiap kali Anda menyantap kentang, gula darah melonjak tajam, lalu diikuti oleh penurunan yang sama drastisnya. Dan apa yang Anda rasakan setelahnya? Betul, Anda akan merasa lapar dan lemas lagi. Sekarang, mari kita bandingkan dampaknya dengan mengonsumsi sedikit anggur kering berkualitas atau alkohol murni. Alkohol memang memberi beban pada hati, tapi ia tidak memicu lonjakan gula darah yang begitu drastis. Proses metabolismenya lebih terprediksi dan tidak secara mendadak mengguncang sistem insulin kita. Lalu, apa dampaknya jika kita rutin mengonsumsi kentang? Fluktuasi insulin yang terus-menerus ini secara bertahap menyebabkan sel-sel tubuh berhenti merespons. Ini memicu resistensi insulin, yang merupakan jalur langsung menuju diabetes tipe 2, obesitas, penyakit kardiovaskular, dan peradangan kronis. Bisa jadi Anda sudah bertahun-tahun tidak menyentuh alkohol, namun secara rutin membombardir pankreas Anda dengan asupan kentang, yang pada akhirnya malah menimbulkan sindrom metabolik. Artinya, dalam jangka panjang, bagi kesehatan metabolisme, kentang bisa jadi musuh yang jauh lebih merusak dibandingkan 1 gelas anggur saat makan malam. Kita terlalu fokus pada ketakutan akan sirosis hati akibat alkohol,
Namun kita sama sekali mengabaikan risiko diabetes yang datang dari makanan pokok yang terlihat tidak berbahaya ini. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Bagian yang paling mengkhawatirkan justru muncul saat kita memutuskan untuk mengolah kentang dengan cara yang lebih sedap. Misalnya, menggorengnya sampai berwarna coklat keemasan dan renyah, atau memanggangnya di oven dengan suhu yang sangat tinggi. Pada saat inilah, dari sayuran yang kelihatannya aman, terlahirlah monster sesungguhnya, yaitu senyawa yang disebut akrilamida. Senyawa kimia ini terbentuk dari reaksi antara zat gula dan asam amino asparagin pada suhu di atas 120 derajat Celcius. Singkatnya, lapisan renyah dan menggoda yang kita temukan pada kentang goreng atau keripik itu adalah akrilamida murni. Lalu, apa yang paling meresahkan? Badan Internasional untuk Penelitian Kanker atau IARC mengklasifikasikan akrilamida sebagai kemungkinan karsinogen bagi manusia. Berbagai penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan korelasi yang jelas antara mengonsumsi akrilamida dan potensi berkembangnya penyakit kanker. Memang, untuk manusia, dosis pastinya masih terus dipelajari. Tapi, kehadiran karsinogen potensial di piring Anda, fakta ini seharusnya sudah cukup untuk membuat kita berpikir dua kali. Mari kita kembali bandingkan dengan alkohol. Memang, mengonsumsi alkohol secara berlebihan terbukti meningkatkan risiko terkena beberapa jenis kanker. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Tetapi ketika kita bicara kentang, risiko ini justru datang dari makanan yang kita anggap sebagai menu dasar, santapan sehari-hari, bahkan makanan diet yang sehat. Kita berikan kentang goreng kepada anak-anak, kita lahap sendiri beberapa kali seminggu, sama sekali tidak menyadari bahwa kita sedang menelan zat yang masuk dalam daftar karsinogen potensial. Ini menciptakan situasi yang paradoks. Seseorang bisa saja bangga karena tidak minum, tapi pola makannya yang penuh kentang goreng justru membawa risiko kanker yang tak kalah besar atau bahkan lebih berbahaya. Kelicikannya terletak pada fakta bahwa bahaya ini tersamarkan sebagai rutinitas biasa dan seolah-olah bermanfaat. Ibarat racun yang rasanya sangat lezat, membuat kita sulit menolaknya. Ilustrasinya dapat berupa visual perbandingan. Di satu sisi, ada segelas kecil vodka. Di sisi lain, ada tumpukan besar kentang goreng. Di bawahnya tertulis, pilih racun Anda sendiri. Tapi, bagaimana dengan kandungan vitaminnya? Mungkin Anda bertanya, padahal kita selalu diberitahu bahwa kentang kaya akan kalium dan vitamin C. Itu memang benar, tapi mari kita jujur. Untuk mendapatkan dosis vitamin C yang memadai, Anda harus mengonsumsi kentang dalam jumlah yang sangat banyak, sekaligus juga dosis pati atau karbohidrat yang luar biasa tinggi. Selain itu, sebagian besar vitamin C-nya justru sudah hancur saat kentang dimasak atau diolah. Jadi, berharap kentang bisa menjadi sumber utama asam askorbat, ini hanyalah menipu diri sendiri. Kalium? Ya, memang ada. Tapi Anda bisa mendapatkannya dari puluhan sumber lain yang jauh lebih aman, seperti alpukat, bayam, pisang, atau kacang-kacangan. Jika Anda memilih kentang hanya demi kalium, berarti Anda mendapatkan lonjakan gula darah dan potensi karsinogen sebagai bonus. Ini sama saja seperti mencoba memadamkan api menggunakan bensin. Manfaatnya tidak sebanding sama sekali dengan potensi risikonya. Setidaknya tidak ada yang mencoba mengklaim bahwa alkohol adalah sumber vitamin. Dengan alkohol, semuanya jujur, itu adalah toksin yang digunakan untuk relaksasi. Sementara kentang, ia seperti serigala berbulu domba yang pura-pura menjadi teman baik Anda. Terus, apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus benar-benar meninggalkan sayuran favorit ini selamanya? Tidak juga. Pertama, penting untuk dipahami bahwa kentang yang paling merugikan adalah kentang yang dimasak pada suhu tinggi atau yang diolah menjadi bentuk pure. Jika sesekali Anda mengonsumsi kentang yang direbus bersama kulitnya, kentang rebus dengan kulit, lalu didinginkan, sebagian pati di dalamnya akan berubah menjadi bentuk yang disebut pati resisten. Pati resisten ini tidak terlalu meningkatkan kadar gula darah dan justru berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik di usus. Dengan kata lain, salad kentang dingin adalah pilihan yang kurang jahat. Kedua, ada alternatif pengganti yang luar biasa. Contohnya, ubi jalar atau dikenal juga sebagai kentang manis. Meskipun namanya mirip, ubi jalar memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan menyimpan lebih banyak manfaat, terutama beta-karoten. Pengganti pure kentang yang hebat adalah pure kembang kol. Rasa dan teksturnya sangat mirip, tetapi bebas pati. Daripada kentang goreng, Anda bisa mencoba akar seledri atau umbi yacon, topinambur.
Intinya sadari masalah ini dan jangan lagi menganggap kentang sebagai makanan harian yang wajib dan selalu aman. Mari kita bahas nominasi kedua dalam daftar kita, si emas yang gurih, renyah dan manis, yaitu jagung. Apalagi saat musim panas, jagung rebus satu bonggol, itu kenangan masa kecil banget. Bagaimana dengan popcorn di bioskop? Atau jagung kalengan dalam salad? Rasanya apa yang mungkin salah dengan tumbuhan yang cerah ini? Tapi disinilah kita akan menemukan beberapa kejutan yang kurang menyenangkan. Kejutan pertama, secara botani jagung itu sama sekali bukan sayuran. Ia adalah biji-bijian. Artinya kita harus memperlakukannya sebagai biji-bijian dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Jagung mengandung banyak pati dan gula, mirip seperti kentang. Namun, jagung punya kartu truf tersendiri yang membuatnya jauh lebih berbahaya. Kita bicara tentang fruktosa. Varietas jagung hibrida modern dikembangkan dengan satu tujuan, membuatnya semanis mungkin. Dan rasa manis ini didapatkan berkat tingginya kandungan fruktosa, terutama ketika jagung diolah menjadi sirup jagung terkenal. Sirup ini saat ini ditambahkan ke hampir semua produk industri, mulai dari minuman bersoda hingga saus tomat. Mari kita masuk ke topik yang paling menarik. Mengapa fruktosa ini begitu berbahaya, padahal dia sering disebut sebagai gula buah? Alasannya terletak pada cara tubuh kita memprosesnya. Glukosa bisa digunakan oleh hampir semua sel tubuh kita, tapi metabolisme fruktosa terjadi hampir sepenuhnya hanya di organ hati atau liver. Dan tahukah Anda produk apa lagi yang dimetabolisme dengan cara yang sama persis, yang juga membebani hati? Tepat sekali, alkohol. Ketika Anda mengonsumsi banyak jagung atau produk yang mengandung sirup jagung yang tinggi fruktosa, Anda memaksa hati Anda bekerja lembur, mengubah fruktosa menjadi timbunan lemak. Proses ini hampir sama persis dengan apa yang terjadi pada hati ketika seseorang mengonsumsi minuman beralkohol. Akibatnya, muncul kondisi yang oleh dokter disebut penyakit perlemakan hati non-alkoholik. Non-alcoholic fatty liver disease. Artinya, Anda bisa saja sama sekali tidak pernah menyentuh alkohol, tetapi hati Anda menderita seolah-olah Anda adalah peminum berat. Ironis sekali, bukan? Dampak buruk dari segelas anggur setidaknya terlihat jelas, namun kerusakan yang ditimbulkan oleh sekaleng jagung kalengan dalam salad yang katanya sehat terasa seperti serangan diam-diam. Masalahnya semakin rumit, karena jagung adalah rajanya modifikasi genetik atau GM. Berbagai perkiraan menunjukkan bahwa hingga 90% atau 90% jagung yang ditanam di seluruh dunia adalah varietas GMO. Saya tidak akan membahas perdebatan mengenai dampak langsung GMO pada kesehatan manusia sekarang. Itu adalah topik besar yang butuh pembahasan tersendiri. Mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang lain. Jagung GMO diciptakan agar tahan terhadap jenis herbisida tertentu, terutama glifosat. Hal ini memungkinkan petani untuk secara harfiah mengguyur ladang mereka dengan zat kimia ini untuk membasmi semua gulma. Akibatnya, produk itu sendiri yang akhirnya sampai di meja makan kita berpotensi mengandung residu dari zat tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklasifikasikan glifosat sebagai zat yang kemungkinan karsinogenik bagi manusia. Kata yang sama seperti yang kita bahas terkait dengan akrilamida. Jadi, dengan mengonsumsi sebongkah jagung, kita berisiko tidak hanya mendapat serangan gula pada hati, tapi juga asupan zat kimia yang berpotensi berbahaya. Bandingkan kondisi ini dengan sebotol anggur berkualitas yang diproduksi menggunakan metode tradisional. Menurut saya, pilihan mana yang lebih baik kini menjadi tidak begitu jelas. Ada satu aspek lain yang jarang dibicarakan, yaitu dampak jagung terhadap proses peradangan atau inflamasi dalam tubuh. Jagung, terutama minyak jagung, sangat tinggi kandungan asam lemak omega 6. Sebenarnya asam lemak ini kita butuhkan. Namun yang paling penting adalah keseimbangannya dengan asam lemak omega 3 yang dikenal memiliki efek anti peradangan. Dalam pola makan yang ideal, rasio perbandingannya seharusnya sekitar 1:1 atau maksimal 4:1 dengan keunggulan omega 6. Tapi, dalam pola makan modern saat ini yang dibanjiri oleh minyak jagung, makanan olahan, dan daging ternak yang diberi makan jagung, keseimbangan ini bergeser tajam hingga 20:1, bahkan lebih. Ketidakseimbangan yang ekstrem ini menciptakan kondisi proinflamasi yang berkelanjutan di dalam tubuh. Ini ibarat bara api yang terus menyala perlahan. Kapan saja ia bisa membesar menjadi penyakit seperti radang sendi, masalah jantung, gangguan kulit, atau bahkan depresi.
Alkohol juga bisa memicu peradangan, tapi efeknya cenderung akut dan langsung terasa. Sementara jagung menciptakan masalah kronis yang lambat. Saking lambatnya, sangat sulit untuk melacaknya dan menghubungkannya dengan produk makanan tertentu. Bahaya terbesar dari jagung adalah kenyataan bahwa ia ada di mana-mana. Kentang mungkin masih kita kenali wujudnya, tetapi jagung bersembunyi di balik puluhan nama yang berbeda. Sirup jagung, pati jagung, maltodextrin, dextrosa, gum santan. Semua ini adalah turunan dari jagung. Buka kemasan saus, yogurt, sosis, roti, atau makanan bayi apapun. Dan kemungkinan besar Anda akan menemukan salah satu agen yang menyamar ini di dalamnya. Kita mengonsumsi jagung dalam jumlah yang sangat besar, bahkan tanpa kita sadari. Kita mungkin berpikir sedang makan saus tomat, kecap, padahal kenyataannya itu adalah sirup jagung yang diberi warna dan perasa. Kita membeli yogurt rendah lemak, tanpa menyadari bahwa pati jagung ditambahkan untuk membuatnya kental. Ekspansi tersembunyi inilah yang menjadikan jagung musuh yang jauh lebih berbahaya daripada alkohol, yang setidaknya masih bisa kita kontrol dan sadari tingkat konsumsinya. Kita tahu kapan kita minum anggur, tetapi kita hampir tidak pernah tahu kapan kita sedang makan jagung. Dan musuh yang tidak terlihat adalah musuh yang paling berbahaya. Sama halnya dengan kentang, penghindaran total terhadap jagung mungkin terasa sebagai langkah yang terlalu ekstrim bagi sebagian orang. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama, biasakan membaca label kemasan. Hindari produk yang mengandung sirup jagung fruktosa tinggi, atau yang dikenal sebagai SJFT, dan pati jagung termodifikasi. Kedua, jika Anda memang menyukai jagung, usahakan memilih varietas organik yang tidak diolah dengan glifosat. Pilihan ideal adalah jagung dari varietas tua atau non-hibrida yang kadang bisa didapatkan langsung dari petani lokal. Ketiga, ingatlah, jagung itu biji-bijian, grain, bukan sayuran. Perlakukan jagung sebagai makanan pendamping, side dish, bukan sebagai makanan utama yang dominan. Jangan sampai menggantikan sayuran lain yang benar-benar bernutrisi dengan jagung. Dan tentu saja, jauhi popcorn, yang sering dimasak menggunakan minyak murah dan dibanjiri perasa atau pemanis buatan. Lebih baik mengonsumsi segenggam kacang-kacangan atau biji-bijian utuh lainnya, karena manfaatnya jauh lebih besar. Kesadaran penuh terhadap apa yang kita makan adalah kunci utama kita dalam melawan ancaman tersembunyi di dalam makanan. Dan sampailah kita pada poin ketiga dalam surat dakwaan kita. Kali ini yang akan kita bahas adalah sekelompok besar keluarga tumbuhan yang sering kita konsumsi. Kita sangat menyukai mereka karena warna dan rasa mereka yang mencolok. Kelompok ini dikenal sebagai Solanaceae atau keluarga terong-terongan. Anggota utama kelompok ini yang ada di meja makan kita adalah tomat, terong, paprika, dan, tak lupa, kentang yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, kentang ini ibarat pelanggar berulang. Nah, apa yang menyatukan produk-produk yang tampaknya berbeda dan terlihat sangat sehat ini? Mereka disatukan oleh keberadaan protein pelindung spesifik yang kita kenal dengan nama lektin. Ya, tumbuhan ternyata bukanlah makhluk yang sepenuhnya tak berdaya. Karena mereka tidak bisa melarikan diri dari pemangsa, dalam proses evolusi mereka mengembangkan seluruh persenjataan kimia untuk melindungi diri dan benih mereka agar tidak dimakan. Lektin adalah salah satu jenis senjata tersebut. Ini adalah protein yang bersifat perekat, dirancang khusus untuk menimbulkan masalah pencernaan pada siapapun yang memakannya. Meskipun kita sebagai manusia telah belajar untuk mencerna lektin lebih baik daripada serangga, bagi sebagian besar dari kita, protein ini tetap menjadi masalah yang serius. Bagaimana sebenarnya lektin bekerja? Saat masuk ke usus kita, lektin dapat berikatan dengan sel-sel di lapisan mukosa usus. Bayangkan seperti duri atau biji yang menempel erat pada pakaian Anda. Kira-kira seperti itulah lektin menempel pada dinding usus kita. Bagi orang yang memiliki sistem pencernaan sensitif atau masalah kesehatan yang sudah ada sebelumnya, kondisi ini bisa merusak penghalang usus. Hal ini memicu apa yang dikenal sebagai sindrom usus bocor atau leaky gut syndrome. Perlu diingat, ini bukan diagnosis medis formal, melainkan deskripsi proses di mana celah-celah mikroskopis muncul di dinding usus. Melalui lubang-lubang ini, partikel makanan yang tidak tercerna, bakteri dan racun, yang jelas-jelas tidak seharusnya ada di sana, dapat lolos dan masuk ke aliran darah. Sistem kekebalan tubuh kita yang mendeteksi penyusup ini dalam darah, tentu saja langsung membunyikan alarm dan mulai menyerang mereka. Disinilah peradangan sistemik dimulai.
Dan inilah akar dari banyak masalah kesehatan yang seringkali disalahkan pada hal lain. Padahal biang keladinya mungkin adalah salad tomat favorit kita sendiri. Nah, disinilah bagian yang paling menarik sekaligus paling berbahaya dimulai. Ketika sistem kekebalan tubuh terus-menerus dalam kondisi siaga perang akibat usus bocor, leaky gut, sistem ini bisa mulai membuat kesalahan fatal. Beberapa protein yang menyusup masuk ke dalam darah memiliki struktur yang sangat mirip dengan protein pada jaringan tubuh kita sendiri. Contohnya, pada jaringan sendi, tiroid, atau kulit. Dan sistem kekebalan dalam usahanya menghancurkan musuh yang masuk itu justru salah menyerang tubuhnya sendiri. Proses ini disebut reaksi autoimun. Inilah sebabnya banyak dokter pengobatan integratif mengaitkan konsumsi berlebihan kelompok nightshades, tanaman Solanaceae, dengan memburuknya penyakit seperti rheumatoid arthritis, psoriasis, dan penyakit Hashimoto. Orang-orang menderita nyeri sendi, ruam kulit, kelelahan kronis selama bertahun-tahun, menelan berbagai macam obat, tanpa menyadari bahwa penyebabnya mungkin adalah terong atau cabai sehat yang ada di piring mereka. Bandingkan hal ini dengan alkohol. Alkohol memang bisa menyebabkan hangover atau masalah hati, tapi jarang sekali memicu mekanisme penghancuran diri tubuh yang begitu licik. Selain lektin, ada zat menarik lain yang terkandung dalam kelompok tanaman nightshade, terong-terongan, yaitu solanin. Solanin adalah glikoalkaloid yang berfungsi sebagai pestisida alami bagi tanaman, melindunginya dari hama dan jamur. Dalam dosis besar, solanin ini adalah racun. Contoh klasiknya adalah kentang yang sudah mulai menghijau. Warna hijau pada kentang menandakan kadar solaninnya sangat tinggi, dan kentang seperti itu sama sekali tidak boleh dikonsumsi. Tentu saja, pada tomat matang dan terong, kadar solaninnya jauh lebih sedikit, dan dosis ini aman untuk kebanyakan orang. Namun, bagi orang yang sensitif, solanin dalam jumlah kecil pun bisa memicu reaksi peradangan, nyeri sendi, dan masalah pencernaan. Banyak penderita radang sendi atau artritis melaporkan bahwa kondisi mereka membaik secara signifikan ketika mereka menghilangkan semua tanaman nightshade dari menu makanan. Ini bukan berarti tomat menyebabkan radang sendi, tetapi tomat bisa menjadi pemicu kuat yang memperburuk peradangan yang sudah ada. Ini ibarat menyiram minyak ke api yang sudah meradang di persendian Anda. Lalu, mengapa dampak buruk dari sayuran ini bisa dianggap jauh lebih berbahaya dan licik daripada alkohol? Karena dampaknya sama sekali tidak kentara. Saat seseorang pusing setelah berpesta, ia tahu betul apa penyebabnya. Ketika hatinya mulai sakit setelah bertahun-tahun penyalahgunaan, hubungannya juga jelas. Tapi, ketika lutut Anda mulai terasa sakit, yang terakhir terpikir di benak Anda pasti adalah tomat. Anda akan menyalahkan usia, cuaca, atau aktivitas fisik yang berlebihan. Anda akan pergi ke dokter, dan mereka akan meresepkan obat antiinflamasi yang disertai dengan banyak efek samping. Sementara itu, Anda akan terus mengonsumsi salad vitamin Anda yang penuh tomat dan paprika, sehingga secara tidak sadar terus mendukung peradangan kronis dalam tubuh Anda. Disinilah letak jebakan utama dari keluarga sayuran Solanaceae, terong-terongan. Mereka bekerja secara diam-diam, menyamar sebagai produk sehat, dan dampak negatifnya mungkin baru terasa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kemudian. Ini adalah bom waktu yang kita tanamkan sendiri ke dalam tubuh kita setiap hari. Kelompok sayuran Solanaceae atau terong-terongan ini perlu diwaspadai, terutama bagi mereka yang sudah memiliki penyakit autoimun, masalah usus atau pencernaan, sindrom iritasi usus besar, IBS, atau nyeri sendi kronis. Bagi orang-orang ini, mengeluarkan kelompok makanan tersebut dari diet untuk sementara waktu, atau yang dikenal sebagai diet eliminasi, bisa jadi penyelamat yang sesungguhnya. Seringkali hanya dalam waktu 3 hingga 4 minggu tanpa tomat, cabai, dan terong, orang-orang merasakan peningkatan kesehatan yang sangat signifikan. Rasa sakit menghilang, kulit menjadi lebih bersih, dan energi pun bertambah. Tentu saja ini bukan berarti semua orang harus segera dan selamanya meninggalkan sayuran ini. Namun, jika Anda mengalami masalah kesehatan yang sulit dijelaskan penyebabnya, mencoba menghilangkannya dari menu selama sebulan adalah alat diagnostik yang sangat sederhana dan aman. Lagi pula, lebih baik kita rela tidak makan pizza atau ratatouille sebentar, daripada harus bergantung pada obat pereda nyeri seumur hidup, bukan? Lalu, bagaimana dengan mereka yang sehat, tapi ingin meminimalkan risiko dari sayuran kelompok nightshade ini? Ada beberapa aturan sederhana. Pertama, sebagian besar lektin dan solanin terkandung dalam kulit dan biji. Jadi, jika Anda mengupas kulit tomat,
dengan membuat sayatan dan di-blanching atau disiram air mendidih, serta membuang bijinya, ini akan membuatnya jauh lebih aman dikonsumsi. Hal yang sama berlaku juga untuk paprika. Sementara untuk terong, merendamnya dalam air garam sebelum dimasak adalah cara yang sangat efektif. Kedua, pengolahan dengan panas atau proses memasak dapat mengurangi jumlah lektin secara signifikan. Oleh karena itu, sayuran nightshade yang direbus, ditumis, atau dipanggang selalu lebih disarankan daripada dimakan mentah. Paprika mentah di dalam salad itu sama saja dengan asupan lektin dosis tinggi. Ketiga, selalu pilih buah yang sudah matang sempurna. Tomat yang masih mentah dan berwarna hijau mengandung alkaloid beracun dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Dan tentu saja konsumsilah dalam batas wajar. Tidak dianjurkan makan kelompok nightshade ini 3 kali sehari. Variasi dalam pola makan adalah kunci utama menuju kesehatan. Nah, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Hari ini, kita sudah menantang mitos-mitos yang dianggap sakral dalam dunia pola makan sehat. Kita menemukan bahwa kentang biasa bisa jadi bom gula dan sumber karsinogen yang jauh lebih parah daripada produk lainnya. Kita juga belajar bahwa jagung manis membebani hati kita dengan fruktosa, hampir sama seperti alkohol, yang kemudian memicu peradangan kronis. Dan kita mengungkap rahasia keluarga nightshade, seperti tomat, terong, dan paprika. Protein pelindung mereka, yaitu lektin, berpotensi memicu nyeri sendi dan reaksi autoimun. Kesimpulan utamanya adalah, tidak semua yang tumbuh di kebun itu baik untuk kita. Dan inilah poin pentingnya. Masalahnya bukan pada sayuran itu sendiri. Masalahnya terletak pada jumlah konsumsi, cara kita memasaknya, dan kepercayaan buta kita pada manfaatnya yang dianggap mutlak. Bahaya alkohol itu jelas dan tergantung dosis. Sementara bahaya dari sayuran yang salah itu tersembunyi, tersamarkan, dan seringkali memiliki efek kumulatif. Tujuan dari video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda atau memaksa Anda berhenti makan sayuran. Tujuannya adalah untuk mendorong Anda berpikir, menganalisis, dan mendengarkan tubuh Anda sendiri. Berhentilah mengikuti dogma, dan mulailah menyusun pola makan Anda dengan bijak dan sadar. Terima kasih telah menonton video yang penuh tantangan ini sampai selesai. Jika video ini memicu Anda untuk berpikir, mohon berikan like dan subscribe pada channel ini, agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya dari dunia gaya hidup sehat. Sekarang pertanyaan untuk Anda, produk sehat, apalagi yang memunculkan kecurigaan atau pertanyaan di benak Anda? Tulis di kolom komentar dan mungkin saja komentar Anda akan menjadi topik bahasan kita di episode berikutnya. Mari kita bongkar bersama.